Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Azmina dari kelas 5A. Di sini saya akan menampilkan dan menjelaskan mengenai LMS yang sudah saya buat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran biologi daring. Sebelum saya menampilkan LMS yang saya buat, saya akan menjelaskan sedikit mengenai LMS itu sendiri. Jadi, LMS itu merupakan Learning Management System di mana LMS ini merupakan platform yang berfungsi untuk memudahkan tenaga pendidik atau guru dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik secara online. Nah, mungkin karena kemarin-kemarin itu ada COVID-19, jadi kita itu tidak dapat melakukan pembelajaran secara offline. Nah, jalan keluarnya adalah kita dibantu dengan LMS yang dapat memberikan materi pembelajaran secara online. Namun selain itu juga LMS ini dapat digunakan secara offline gitu. Karena zaman juga sudah berkembang, maka teknologi yang ada juga akan mengikuti perkembangan zaman. Nah, LMS ini itu sangat mudah gitu dan memudahkan tenaga pendidik untuk menyampaikan materi pembelajaran daripada ketika offline kita memberikan buku ataupun kertas-kertas, pengumpulan tugas menggunakan kertas gitu, itu akan malah menjadi berceceran gitu. Nah, karena teknologi ini sudah berkembang, jadi kita bisa menggunakan teknologi tersebut gitu. Jadi kita bisa menyampaikan materi kertas atau buku atau e-book itu melalui LMS, pengumpulan tugas melalui LMS. Jadi itu sangat memudahkan sekali bagi sekolah untuk pembelajaran gitu. Itu malah sangat uh, efisien gitu dalam melakukan pembelajaran. Jadi kita juga dapat mengakses kapanpun, dapat mengakses dimanapun mengenai apa yang ada di dalam LMS itu, pengumpulan tugas, bisa diakses juga kapanpun. Jadi itu lebih mudah gitu. Nah, di sini saya akan menampilkan dan menjelaskan mengenai LMS yang sudah saya buat. Nah, di sini saya membuat learning management system menggunakan Google Sites. Kenapa saya menggunakan Google Sites? Jadi menurut saya itu Google Sites ini belum digunakan oleh banyak orang. Kemudian menurut saya juga Google Sites ini sangat 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 sederhana dan simpel gitu. Jadi kami sebagai tenaga pendidik juga tidak terlalu bingung gitu dalam melihat Google Sites ini. Begitupun dengan peserta didik. Jadi mereka itu sepertinya akan sangat mudah gitu dalam mengakses Google Sites ini karena konten-konten uh, itu sudah terstruktur sekali dengan jelas gitu. Jadi uh, tidak ribet, tidak terlalu kompleks gitu. Nah, pertama-tama di sini saya menambahkan sekolahnya. Nah, di sini ada nama sekolahnya yaitu SMA Negeri 2 Rangkas Bitung. Nah, di sini ada beranda, di mana beranda ini nanti ada konten-konten yang sudah saya buat. Kemudian di sini juga ada pertemuan, pertemuan satu, dan pertemuan dua. Di sini saya mengambil judul besar mata pelajaran biologi kelas 10. Di sini ada profil pengajar, ada nama saya, Nurul Azmina, kemudian ada NIM, ada tempat tanggal lahir, ada jurusan, dan ada perguruan tinggi. Ini supaya peserta didik dapat uh, mengenal saya lebih dalam gitu. Jadi saya beri profil saya. Bawahnya ada materi bakteri. Di LMS ini saya akan menjelaskan mengenai full materi bakteri. Nah, di sini saya membuat kalimat sedikit mengenai apa yang harus dilakukan oleh peserta didik dalam pertemuan materi bakteri.
Melalui diskusi, tanya jawab, penugasan, dan presentasi, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur, ciri, perkembangbiakan, dan peran bakteri dalam kehidupan dan dapat menyajikan data mengenai ciri-ciri dan peran bakteri dalam kehidupan. Peserta didik ini dapat mengembangkan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi kolaboratif, dan kreativitas atau 4C. Di bawahnya lagi, di sini saya menambahkan kompetensi dasar, indikator pembelajaran, dan tujuan pembelajaran. Sebenarnya eh, ini itu ada di RPP, tetapi saya cantumkan di sini mengapa? Karena ini itu poin yang cukup penting untuk dilihat dan dibaca oleh peserta didik. Mungkin kalau misal harus membuka RPP mungkin terlalu ribet, jadi saya taruh di sini atau saya letakkan di sini untuk poin-poinnya karena ini cukup penting ya teman-teman. Kemudian di bawahnya saya meletakkan poin RPP, instrumen penilaian, dan meeting conference. Dimulai dari yang pertama, kita buka RPP ini. Nah, di sini saya meletakkan file RPP. Nah, di sini ada RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Sekolah SMA N2 Rangkas Bitung, mata pelajaran biologi, kelas 10 semester 1 atau ganjil, materi pokok bakteri, alokasi waktunya di sini saya buat 2 kali pertemuan, yaitu 2 kali 45 menit. Di sini ada kompetensi inti, ada KI 1 sampai KI 4. Kemudian di sini ada kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasarnya yaitu 3.5 mengidentifikasi ciri-ciri, struktur, cara hidup, reproduksi, dan peran bakteri dalam kehidupan. Kemudian 4.5-nya itu menyajikan data tentang ciri-ciri dan peran bakteri dalam kehidupan. Indikatornya 3.5.1 itu mengidentifikasi ciri-ciri dan struktur bakteri. Kemudian yang kedua ada menjelaskan siklus hidup bakteri. Yang ketiga itu menentukan pengelompokan bakteri berdasarkan morfologinya. Yang keempat, menganalisis perkembangbiakan bakteri. Yang kelima, mengaitkan karakteristik bakteri dengan peran bakteri pada kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk 4.5.1, yang pertama ada mengumpulkan peranan positif dan negatif bakteri dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melakukan pengamatan struktur tubuh bakteri melalui gambar. Yang ketiga, menunjukkan bagian bakteri melalui gambar. Dan yang keempat itu menyajikan data ciri-ciri struktur, siklus hidup, dan peranan dari bakteri dalam bentuk poster digital. Di sini ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang pertama itu setelah melakukan pembelajaran tatap maya melalui Google Meet atau Zoom mengenai materi bakteri, peserta didik itu diharapkan dapat mengidentifikasi ciri-ciri dan struktur bakteri dengan benar. Yang kedua, setelah menggali informasi melalui video pembelajaran aplikasi itu, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan siklus hidup bakteri dengan benar. Kemudian yang ketiga yaitu setelah studi literatur, peserta didik diharapkan dapat menentukan pengelompokan bakteri berdasarkan morfologinya dengan tepat. Kemudian setelah melakukan diskusi kelompok secara asinkronus melalui Google Meet atau Zoom, peserta didik diharapkan mampu menganalisis perkembangbiakan bakteri dengan benar. Selanjutnya, setelah melakukan diskusi kelompok secara asinkronus, peserta didik diharapkan dapat mengaitkan karakteristik bakteri dengan peran bakteri pada kehidupan sehari-hari dengan tepat. Selanjutnya untuk 4.5, yang pertama, setelah mendengarkan demonstrasi guru melalui aplikasi Zoom, peserta didik diharapkan dapat mengumpulkan peranan positif dan negatif bakteri dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Selanjutnya, setelah studi literatur, peserta didik diharapkan dapat melakukan pengamatan struktur bakteri melalui gambar dengan tepat. Selanjutnya, setelah melakukan diskusi kelompok melalui aplikasi Google Meet, peserta didik diharapkan dapat menunjukkan bagian-bagian bakteri melalui gambar dengan benar.
Selanjutnya, setelah menyajikan data, peserta didik diharapkan dapat menyajikan data ciri-ciri, struktur, siklus hidup, dan peranan dari bakteri yang dituangkan ke dalam bentuk poster digital. Kemudian ada materi pembelajaran yang faktual. Ini pertama ada bentuk tubuh bakteri, di mana bentuk tubuh bakterinya ada bentuk bulat, batang, dan spiral. Kemudian ada struktur bakteri juga, ada struktur luar dan dalam serta fungsi-fungsinya. Kemudian ada yang kedua itu konseptual. Konseptual ini berisikan ciri-ciri umum bakteri. Kemudian yang ketiga itu ada prosedural, ada siklus hidup bakteri, reproduksi atau perkembangbiakan bakteri. Dan yang keempat itu ada metakognitif, yaitu berisi peranan bakteri dalam kehidupan. Ada peran positif dan ada peran negatif. Selanjutnya, ada metode pembelajaran. Di sini saya menggunakan pendekatan saintifik, yaitu pendekatan pembelajaran yang memungkinkan terbudayakannya kecakapan berpikir ilmiah sekaligus berkembangnya sense of inquiry dan kemampuan berpikir kreatif siswa. Jadi, melalui pendekatan saintifik ini memungkinkan siswa mengumpulkan data dengan objektif untuk memecahkan permasalahan. Nah, di sini ada metodenya, metode daring method, yaitu metode yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet di luar sekolah tanpa adanya tatap muka secara langsung. Modelnya itu PJJ atau pembelajaran jarak jauh, tatap maya, sinkron dan asinkronus. Jadi PJJ ini merupakan model pembelajaran yang dilakukan dengan tidak dilakukannya pertemuan di sekolah secara langsung, melainkan melaksanakan kegiatan pembelajaran di rumah masing-masing dengan memanfaatkan berbagai aplikasi online. Selanjutnya ada sumber belajar atau bahan ajar. Ini ada buku digital, YouTube, dan modul digital. Kemudian ada media pembelajaran, PowerPoint, video pembelajaran, poster digital, Zoom, Telegram. Kemudian kegiatan pembelajaran yang pertemuan pertama ini ada para pembelajaran. Yang pertama, guru ini mengucapkan salam, berdoa, kemudian menanyakan kabar siswa, kemudian mempersiapkan kelas supaya kondusif, dan mengecek kehadiran siswa. Untuk pendahuluannya, jadi di sini tuh guru menanyakan terlebih dahulu apakah ada yang tahu sakit diare apa penyebab penyakit itu. Virus mempunyai peran positif bagi kehidupan. Bagaimana dengan bakteri? Apakah mereka mempunyai peran positif atau hanya negatif? Jadi kayak pengantar gitu untuk selanjutnya akan pembelajaran materi bakteri. Kemudian motivasi, jadi guru ini memberikan informasi mengenai manfaat mempelajari struktur bakteri. Karena walaupun bakteri ini merupakan mikroorganisme, tetapi dia itu memiliki pengaruh yang besar juga terhadap kesehatan. Jadi siswa ini dapat menjaga pola hidupnya dengan lebih baik. Kemudian tujuan pembelajarannya ini, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai setelah pembelajaran selesai. Nah, kegiatan intinya di sini itu guru mendemonstrasikan materi yang sedang menjadi topik bahasan, dan kemudian guru dan siswa berdiskusi. Selanjutnya, siswa diminta untuk bertanya jika belum paham dan menjawab pertanyaan jika sudah paham. Kemudian guru memberikan tugas mengenai kesimpulan dari setiap pertemuan. Ini jika sinkronus, jadi sekretaris kelas itu melakukan pembagian kelompok, siswa berdiskusi mengenai materi dengan kelompoknya, memecahkan masalah, kemudian mempersiapkan presentasi yang akan segera dilakukan di pertemuan berikutnya. Nah ini, jadi siswa ini dikelompokkan secara heterogen oleh PJ Mapel, kemudian guru itu meminta siswa untuk fokus kepada materi kelompok masing-masing, kemudian guru ini memberikan gambar mengenai struktur, siklus hidup, dan peranan. Nah, di sini sudah dibagi kelompok 1 sampai 6. Jadi masing-masing kelompok itu menganalisis dan mengidentifikasi gambar yang telah dibagikan. Kemudian, siswa mendiskusikan masalah yang terdapat
pada masing-masing LKS. Selanjutnya, di sini siswa melakukan diskusi kelompok dan mencari informasi dari berbagai sumber, mengumpulkan data, mencatat, dan diskusi. Guru mengaktifkan diskusi kelompok dengan memantau kerja masing-masing kelompok, kemudian mengembangkan hasil karyanya. Jadi siswa ini menuliskan hasil diskusinya melalui Canva atau aplikasi lain untuk dipresentasikan berupa poster. Jadi siswa itu mendesain poster sesuai tema dan sebaik mungkin. Selanjutnya, guru membantu siswa dalam menyelesaikan poster di mana informasi-informasi yang belum dipahami dapat ditanyakan kembali untuk memastikan bahwa isi poster itu tidak melenceng atau benar. Kegiatan penutupnya, guru memberi evaluasi materi melalui Google Form post-test untuk mengukur tingkat pemahaman siswa. Siswa menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Siswa diminta untuk menyiapkan diri mempelajari materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Dan guru menutup kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan hamdalah, disertai dengan siswa memimpin doa dan memberi salam untuk menutup kegiatan pembelajaran. Untuk pertemuan keduanya, pra pembelajarannya kurang lebih sama seperti di pertemuan pertama. Kemudian pendahuluannya itu, contohnya, apakah kalian sudah mengerjakan tugas yang diberikan? Apakah sudah siap untuk melakukan presentasi? Karena di pertemuan dua ini hanya presentasi saja. Kemudian, guru memberi informasi mengenai manfaat pembuatan poster mengenai bakteri yang diupload ke sosial media. Nah, tujuannya itu menyampaikan pembelajaran yang hendak dicapai setelah pembelajaran selesai. Kegiatan intinya itu asinkronus atau sinkronus. Guru menyerahkan kegiatan presentasi kepada PJ selaku penanggung jawab jalannya presentasi atau moderator. Kemudian guru mengecek setiap kelompok apakah melakukan tugasnya dengan baik atau tidak. Adakah anggota kelompok yang tidak ikut mengerjakan tugas kelompok? Kemudian mengorganisasikan siswa untuk presentasi. Jadi presentator ini melakukan presentasi poster dengan menayangkan hasil poster kelompok. Presentator maju sesuai dengan urutan kelompok, kemudian menyajikan hasil karyanya. Jadi masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, menanggapi hasil pemecahan masalah kelompok lain melalui aplikasi Zoom. Kemudian peserta didik dipersilahkan untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada presentator. Kemudian refleksi atau mengevaluasi hasil pemecahan masalah, guru ini memberikan masukan kepada presentator mengenai poster yang sudah dipresentasikan dan memastikan bahwa poster sudah diupload ke sosial media. Kemudian guru membantu siswa menyimpulkan dan mengklarifikasi dari berbagai hasil analisis masalah dari struktur, siklus hidup, dan peranan bakteri yang telah dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Kemudian kegiatan penutup. Guru memberikan penilaian sebagai mengenai hasil poster dan prestasi. Siswa menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Siswa diminta untuk menyiapkan diri mempelajari materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Dan guru menutup kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan hamdalah, disertai dengan siswa memimpin doa dan memberi salam untuk menutup kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada penilaian. Jadi teks penilaiannya ini ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk penilaiannya ada teman sebaya, post-test, dan pembuatan dan presentasi poster kelompok via Zoom. Instrumen penilaian ini ada lembar aktivitas peserta didik, soal esai, dan lembar proyek. Ini adalah rubrik penilaian afektif. Ada aspek penilaiannya itu ada kerjasama, menyatakan pendapat, dan penyelesaian tugas. Selanjutnya, untuk penilaian kognitif, di sini siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri dan struktur bakteri. Siswa menjawab dengan singkat, siswa menjawab dengan tepat dan banyak. Kemudian menjelaskan siklus hidup bakteri, ada siswa menjelaskan kurang runtut, siswa menjelaskan dengan runtut. Kemudian menentukan pengelompokan bakteri berdasarkan morfologinya, siswa tidak dapat menjawab atau siswa dapat menjawab dengan tepat. Kemudian menganalisis perkembangbiakan bakteri, siswa tidak dapat menjawab
bagaimana perkembangan biakan bakteri, dan siswa dapat menjawab perkembangbiakan bakteri. Selanjutnya, mengaitkan karakteristik bakteri dengan peran bakteri pada kehidupan sehari-hari. Siswa tidak dapat uh, mengaitkan, siswa dapat mengaitkan dengan tepat. Kemudian ada psikomotorik. Di sini indikatornya yang pertama, aspek yang diukur itu ada penelitian mengenai bakteri. Indikatornya itu dapat mengidentifikasi bakteri sesuai dengan yang sudah ditentukan dengan benar. Yang kedua, dapat mengidentifikasi bakteri namun tidak sesuai dengan yang telah ditentukan dengan benar. Kemudian tidak dapat mengidentifikasi bakteri dengan sesuai dari bakteri yang telah ditentukan. Kemudian ketepatan dalam mengelompokkan bakteri. Yang pertama, dapat mengelompokkan 4 macam bakteri, bentuk, karakteristik, struktur, sel, dan ciri dengan benar. Yang kedua, hanya dapat mengelompokkan 2 dari 4 macam. Kemudian tidak dapat mengelompokkan 4 macam bakteri. Kemudian ketepatan dalam menuliskan peran bakteri. Yang pertama, dapat menuliskan 3 atau lebih peran bakteri dengan benar. Kemudian hanya dapat menuliskan 2 peran bakteri dengan benar. Yang ketiga, menuliskan kurang dari 2. Yang kedua adalah membuat hasil data, yaitu penyusunan data dari hasil penelitian atau pengamatan. Jadi yang pertama itu menyusun tabel hasil penelitian berdasarkan aspek yang diteliti, ada identitas, jenis, ciri, dan peran bakteri. Kemudian yang kedua ada hanya menyusun tabel berdasarkan 2 aspek dari 4 aspek yang telah ditentukan. Dan yang ketiga itu tidak menyusun tabel hasil penelitian berdasarkan aspek yang diteliti. Mungkin cukup untuk RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah saya buat dengan alokasi waktu 2 kali 2 pertemuan. 2 kali pertemuan maksudnya 2 kali 45 menit. Selanjutnya kita kembali ke Google Sites atau LMS. Kita kembali ke beranda. Kita turun ke bawah. Nah, setelah RPP ini ada instrumen penilaian. Kita buka. Nah, instrumen penilaian ini juga saya selipkan PDF-nya. Bisa dibuka filenya. Nah, ini ada instrumen dan rubrik penilaian kognitif, teknik penilaian tes tulis, bentuk soal isi singkat. Nah, ini ada indikator-indikator soal, ada IPK materi, indikator soal, jenjang kognitif, dimensi pengetahuan, bentuk soal, butir soal, dan kunci jawabannya. Mungkin bisa dilihat saja, ini tuh, jadi nanti ini merupakan instrumen penilaian yang sudah saya buat. Yang pertama itu mengenai ciri bakteri, yang kedua ada bentuk bakteri, kemudian yang ketiga ada cara hidup bakteri, yang keempat ada reproduksi bakteri, yang kelima ada peran bakteri, kemudian ada penilaian afektif. Di sini ada nama siswa. Penilaian dilakukan dengan memberikan skor dari 1 sampai 4, disiplin 1 sampai 4, tanggung jawab 1 sampai 4, santun 1 sampai 4, rasa ingin tahu 1 sampai 4, dan kritis 1 sampai 4. 1 ini merupakan kurang, 2 cukup baik, 3 baik, dan 4 sangat baik. Selanjutnya ada penilaian psikomotorik. Jadi teknik penilaiannya itu observasi kegiatan diskusi, bentuk soal lembar observasi. Kriteria ada sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Kemudian ada instrumen penilaian, penguasaan materi diskusi, kemampuan menjawab pertanyaan, dan aktif mengajukan pertanyaan. Nilainya itu ada 25, 50, 75, dan 100. 25 ini menunjukkan kurang, 50 ini menunjukkan cukup baik, 75 menunjukkan baik, dan 100 menunjukkan sangat baik. Mungkin cukup untuk instrumen penilaiannya. Di sini kita kembali ke Google Sites, kembali ke beranda, dan saya akan menunjukkan poin selanjutnya. Di sini ada meeting conference.
Nah, di meeting conference ini saya sematkan link yang akan digunakan untuk pembelajaran biologi daring setiap pertemuannya. Di sini ada link ataupun ada kode. Nah, di sini saya menggunakan Zoom. Selanjutnya, kita kembali ke beranda lagi. Nah, selanjutnya adalah masuk ke pertemuan. Tadi sudah dijelaskan bahwa di RPP saya menggunakan 2 kali pertemuan, yaitu 2 kali 45 menit. Di sini ada pertemuan pertama. Kita klik pertemuan pertama. Di sini saya sematkan pendahuluan. Sadarkah Anda bahwa di sekeliling kita itu banyak sekali bakteri? Bahkan orang itu cenderung tidak mengetahui bahwa bakteri itu um, akan terinfeksi dan menimbulkan penyakit. Nah, di mana kita dapat menjumpai bakteri? Jawabannya ada dimanapun. Ada di permukaan kulit, kepala, mulut, gigi, sisa makanan, udara, tanah, bahkan dalam tubuh kita sendiri. Nah, bakteri ini kan merupakan mikroorganisme prokariotik yang digolongkan ke dalam kingdom Monera. Jadi bakteri itu umumnya juga tidak berklorofil, sehingga tidak dapat berfotosintesis. Jadi di sini saya memberikan pendahuluan mengenai bakteri sebelum kita mempelajari apa itu bakteri, strukturnya, dan lain-lainnya. Di bawahnya saya sematkan bahan ajar. Jadi bahan ajar ini berfungsi untuk menunjang pembelajaran peserta didik guna mendapatkan informasi dan sebagai pegangan peserta didik untuk sumber belajar. Di sini saya sematkan dan bisa dibuka filenya secara langsung. Nah, ini merupakan bahan ajar materi bakteri kelas 10. Di sini saya letakkan juga kompetensi dasar, indikator pembelajaran, dan tujuan pembelajaran karena ini sudah saya bilang ini cukup penting. Jadi peserta didik juga harus melihat dan melakukan dengan baik. Nah, di bawahnya ini ada pendahuluan yang sama seperti saya sematkan tadi. Nah, di sini ada pengertian bakteri, kemudian ada bentuk-bentuk bakteri, bentuk bulat, ada batang, ada spiral, kemudian ada struktur bakteri, ada struktur luar dan struktur dalam beserta fungsi-fungsinya. Kemudian ada siklus hidup, di mana siklus hidup ini dibagi menjadi 4 fase, yaitu fase lag, fase log, fase stasioner, dan fase kematian. Kemudian ada reproduksi atau perkembangbiakan bakteri, ada dengan rekombinasi genetik, dan pembelahan biner. Yang terakhir adalah peranan bakteri. Ada peran positif, di mana bakteri ini sebagai pengurai dan penghasil antibiotik. Kemudian yang kedua ada peran negatif, di mana bakteri ini sebagai perusak makanan dan bakteri patogen. Nah, kemudian selanjutnya ada latihan soal. Di sini latihan soalnya untuk peserta didik setelah pembelajaran peserta didik dapat menjawab soal-soal ini. Baik, kita kembali ke Google Sites atau LMS. Selanjutnya di bawah bahan ajar, di sini ada media pembelajaran. Jadi media pembelajaran ini berfungsi untuk membantu jalannya pembelajaran sebagai acuan materi yang akan dijelaskan. Nah, di sini saya menggunakan PowerPoint. Kita buka filenya. Jadi bakteri. Di sini ada peta konsep. Ada peta konsep. Bisa dilihat ada struktural, bentuk sel, reproduksi, peranan. Nah, di sini ada pengertian. Bakteri merupakan kelompok mikroorganisme bersel satu yang diklasifikasikan pada tingkat domain. Nah, kita akan membahas beberapa poin, diantaranya ciri umum, bentuk dan struktur tubuh, siklus hidup, perkembangbiakan, dan peranan. Ciri-ciri umumnya bisa dilihat. Jadi,
Yang pertama itu berukuran kecil, yang kedua terdiri dari satu sel atau uniseluler, yang ketiga tidak memiliki membran inti, yang keempat ukuran tubuh berdiameter 0,1 sampai 1 mikron, kemudian hanya dapat dilihat melalui mikroskop, hidup berkoloni atau secara soliter, kemudian bersifat kosmopolit atau berhabitat luas, memiliki dinding sel, kemudian beberapa jenis mikroorganisme ini bisa membentuk endospora pada kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan. Selanjutnya, setelah ciri itu ada bentuk. Jadi bentuk tubuhnya ini ada bulat, ada batang, dan ada spiral. Terus kemudian ada struktur tubuh, ada struktur tubuh luar dan dalam, beserta fungsi-fungsinya. Kemudian ada siklus hidup, ada fase lag, fase log, fase stasioner, dan fase kematian. Selanjutnya dari kombinasi genetik, yang merupakan pemindahan secara langsung bahan genetik DNA atau ADN di antara dua sel bakteri melalui proses transformasi, transduksi, dan konjugasi. Selanjutnya ada cara hidup bakteri, ada autotrof dan heterotrof. Autotrof itu adalah bakteri yang hidup bebas dengan menyusun makanannya sendiri dan dapat hidup di berbagai habitat. Kalau heterotrof itu bakteri aerob yang dapat menyusun makanannya sendiri. Selanjutnya cara hidup, ada aerob, heterotrof. Kemudian peran, ada positif, itu sebagai bakteri pengurai dan menghasil antibiotik. Kemudian yang negatif itu dia sebagai perusak makanan dan patogen. Ini adalah merupakan media pembelajaran yang bisa digunakan tenaga pendidik untuk menyampaikan materinya kepada peserta didik secara online dengan bentuk PPT atau PowerPoint. Kita kembali ke Google Sites. Di sini pertemuan pertama itu juga saya sematkan poster karena tugas di pertemuan selanjutnya adalah membuat poster. Maka saya menyematkan poster untuk mereka ada gambaran bagaimana poster bakteri itu. Di sini posternya ini, di sini ada strukturnya, struktur bakteri, gambar bakteri, kemudian ada siklus hidupnya, fase lag, fase log, fase stasioner, dan fase kematian, dan selanjutnya ada peran bakteri, di mana peran ini ada peran positif dan peran negatif. Ini merupakan poster yang bisa menjadi gambaran peserta didik untuk membuat poster digital pada pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan pertama mungkin cukup, dan selanjutnya ada pertemuan kedua. Di pertemuan kedua ini, karena pertemuan kedua ini hanya presentasi, jadi di sini saya hanya menyematkan LKPD dan pengumpulan tugas. Nah, LKPD ini merupakan atau bertujuan untuk mengukur kemampuan kognitif peserta didik setelah melaksanakan pembelajaran materi bakteri. Di sini bisa dibuka juga filenya karena saya sematkan di sini dan bisa dibuka secara langsung ya. Nah, LKPD atau lembar kerja peserta didik. Mata pelajaran biologi kelas 10 semester 1 materi pokok bakteri. Tujuan pembelajarannya masih sama. Ini garis besarnya adalah siswa dapat mengidentifikasi struktur bakteri, mengidentifikasi ciri bakteri, menganalisis perkembangbiakan bakteri, dan mendiagnosis peran bakteri dalam kehidupan dengan tepat. Jadi di sini ada langkah kegiatan, kemudian ada pertanyaan. Di sini ada pertanyaannya, lengkapi isian singkat di bawah ini dengan jawaban yang paling tepat dan benar. Kemudian ada tabel. Kemudian ada jelaskan apa yang dimaksud dengan bakteri. Kemudian tuliskan 5 ciri-ciri bakteri dan jelaskan apa yang dimaksud dengan bulu cambuk. Kemudian di sini ada lembar penilaian.
maaf, di sini ada kunci jawaban terlebih dahulu. Kemudian di sini ada lembar penilaiannya, skornya jika benar 25, 35, nomor 3 20, nomor 4 20, dan nomor 5 20. Jadi semuanya itu ada 100. Mungkin LKPD-nya cukup segini. Kita kembali lagi. Nah, di pertemuan 2 ini kan pembuatan poster dan presentasi ya. Nah, jadi tugas posternya itu bisa dikumpulkan di sini. Nah, nanti peserta didik itu dapat mengakses, jadi mereka dapat mengumpulkan tugas poster. Nah, ini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi di sini nanti peserta didik itu dapat mengakses. Karena saya sudah edit untuk peserta didik itu dapat mengedit, tidak hanya melihat saja gitu. Mungkin cukup penjelasan LMS yang sudah saya buat. Saya rasa juga LMS ini masih banyak kekurangan. Dan terima kasih untuk Ibu Dwi dan teman-teman yang sudah menyimak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup penampilan dan penjelasan LMS yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk Ibu Dwi dan teman-teman yang sudah melihat atau menyimak penjelasan LMS saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.